Selamat bertemu kembali pelajaran kimia kelas 10 semester 2. Belajar kimia itu asik loh. Oke, anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas reaksi oksidasi dan reduksi yang disingkat dengan redok. Reaksi oksidasi dan reduksi itu sendiri merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu larutan elektrolit. Sehingga untuk mempelajari atau memahami pelajaran reaksi redoks ini dengan mudah, alangkah baiknya anak-anak dikuatkan dulu larutan elektrolit yang sudah kalian pelajari. Oke anak-anak, reaksi redoks itu merupakan suatu singkatan, ya, singkatan yaitu kepanjangan dari reduksi dan oksidasi, disingkat dengan redoks, ya, disingkat dengan redoks. Dalam kehidupan sehari-hari, redoks bisa kita jumpai, diantaranya adalah ini, ya. Anak-anak pasti tahu nih apa ini. Ini adalah besi yang berkarat atau kekeratan pada besi. Yang lain misalkan ini, ya, ini adalah uh, pelapisan logam atau istilahnya itu penyepuhan, ya. Penyepuhan dalam hal ini kita ambilkan contoh misalkan sendok kita lapisi dengan perak, ya, itu. Yang lainnya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita juga melihat yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan, ya, pada tumbuh-tumbuhan ketika dia memasak makanan untuk menghasilkan gula-gula, itu mengalami suatu proses di mana zat hijau daun mengolah air dan karbon dioksida dengan bantuan sinar ultraviolet sehingga menghasilkan gula, ya, gula dan juga oksigen, ya, oksigen. Itu peristiwa yang terjadi pada zat hijau daun. Itu juga merupakan suatu reaksi redoks, ya, suatu redoks. Yang lainnya, misalkan apel, ya, buah apel kita kupas, kita biarkan beberapa saat, maka buah apel itu akan berubah warnanya yang tadinya putih menjadi kecoklatan, ya. Kenapa demikian? Karena mereka bereaksi dengan udara. Nah, yang terjadi adalah reaksi redoks juga di sini, ya kan, itu. Itu adalah contoh-contoh reaksi redoks yang dalam sehari-hari kita jumpai, tapi kadang-kadang kita tidak menyadari, ya kan, itu. Oke, selanjutnya dari contoh-contoh tadi, ya, perlu kiranya redoks itu dibuat konsepnya, ya, dibuat konsepnya. Jadi redoks itu apa sih? Gitu. Nah, sehingga di sini perkembangan konsep reaksi redoks, konsep reaksi reduksi oksidasi adalah yaitu reaksi yang melibatkan oksigen, ya, misalkan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan tadi, reaksi yang melibatkan oksigen. Jadi reaksi yang tidak melibatkan oksigen itu mereka bukan reaksi redoks, ya, itu. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua, reaksi yang terjadi serah terima elektron. Ya, jadi bisa kita lihat reaksi redoks itu terjadi perpindahan elektron, ya. Serah terima elektron, ada yang menyerahkan, ada yang menerima, ya kan, itu. Itu konsep yang kedua. Nah, konsep yang ketiga, redoks juga bisa kita lihat, kita amati dari perubahan bilangan oksidasi, ya, bilangan oksidasi. Nanti kita kenal dengan istilahnya bilok, bilangan oksidasi. Bisa naik, bisa turun, ya. Jadi salah satunya naik, yang lain turun. Ini terjadi pada suatu kejadian, ya, kejadian bersamaan, ya. Jadi baik yang melibatkan oksigen, yang serah terima elektron maupun yang melakukan bilok, ya kan, perubahan bilok ini terjadi pada suatu kesatuan, ya. Jadi ada yang naik, ada yang turun, ada yang menyerahkan, ada yang menyerap. Jadi konsepnya ada tiga ini anak-anak. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah
berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, ya kan? Reaksi reduksi, ya, reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Jadi kalau zat itu melepaskan oksigen, dia berarti mengalami reduksi, ya kan? Contohnya reaksinya adalah ini, FeO, ya, bereaksi dengan karbon monoksida, dia menghasilkan besi, ya, besi. Berarti ini mengalami reduksi. Kemudian HgO terure, ya, terure menjadi Hg murni dan oksigen, ya. Karena di sini oksigennya lepas, ya kan, sehingga Hg ini mengalami reduksi, ya, mengalami reduksi. Oke, selanjutnya reaksi oksidasi, berarti ini sebaliknya, ya, sebaliknya. Kalau ini melepas, ya kan, berarti kalau ini menangkap. Berarti ini oksidasi adalah reaksi yang mengikat atau menangkap oksigen, ya. Contoh misalkan pembentukan air, pembentukan CO2. Ini adalah reaksi oksidasi, ya kan? Reaksi oksidasi. Oke, selanjutnya konsep yang kedua tadi berdasarkan pelepasan dan penangkapan elektron, ya kan? Untuk reaksi reduksi itu adalah reaksi penyerapan elektron. Jadi zat itu menyerap elektron. Kita lihat contoh di sini belerang, ya. Belerang menyerap 2 elektron menjadi belerang bermuatan 2, min 2. Kemudian Cl demikian juga, ya kan, itu untuk reduksi. Kemudian untuk reaksi oksidasi berarti juga sebaliknya. Kalau reduksi penyerapan, oksidasi berarti pelepasan. Nah, jadi zat-zat yang melepaskan elektron itu dia mengalami oksidasi. Contohnya Ca, ya, Ca melepaskan 2 elektron menjadi bermuatan plus 2. Na melepaskan 1 elektron menjadi bermuatan plus 1, ya kan, itu berdasarkan konsep yang kedua, keterlibatan elektron. Kemudian konsep yang ketiga tadi yaitu berdasarkan bilangan oksidasi, ya kan. Kalau berdasarkan bilangan oksidasi, reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi, ya kan. Nah, untuk oksidasi berarti sebaliknya, berarti kenaikan atau penambahan bilangan oksidasi, ya kan itu. Nah, kemudian bilangan oksidasi itu sendiri apa, ya kan? Bagaimana cara menentukan, ya kan? Nah, ini yang harus kita pahami, ya kan, itu. Jadi apa sih bilangan oksidasi? Yaitu bilangan yang menyatakan muatan yang dimiliki oleh suatu atom dalam suatu senyawa. Itu adalah bilangan oksidasi, ya. Nah, bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi? Ya, cara menentukan bilangan oksidasi ada beberapa aturan yang harus kita ketahui. Aturan yang pertama, ya, aturan yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas 0. Bilangan oksidasi unsur bermuatan sama dengan muatannya. Contohnya, misalkan di sini besi, ini adalah unsur bebas, maka dia bilangan oksidasinya 0. Hidrogen, nah diatomik kan ini, ya ini juga bilangan oksidasinya 0. Kemudian belerang, belerang itu dia apa, antik, ya, S8, jadi dia apa itu, kemudian ini juga bilangan oksidasinya 0, ya, 0. Nah, kemudian untuk besi yang bermuatan listrik muatan plus 2 sama muatannya, unsur apa, bilangan oksidasi unsur bermuatan adalah muatannya. Jadi karena ini bermuatan 2 maka biloknya juga 2, ya kan. Ini Na karena di sini muatannya 1 maka di sini biloknya juga plus 1. Nah, kemudian ini karena di sini muatannya min 2 maka di sini biloknya juga min 2.
ya kan? Itu aturan yang pertama. Kemudian aturan yang kedua, ya, aturan yang kedua. Aturan yang kedua yaitu bilangan oksidasi H selalu plus 1, always, ya, selalu plus 1, kecuali dalam senyawa hidrida. Bilangan oksidasi H adalah min 1, berarti hanya sedikit, ya kan? Kebanyakan ya plus 1. Jadi hidrogen itu dalam senyawa kebanyakan plus 1, ya. Nah, apa itu senyawa hidrida? Senyawa hidrida adalah atom H yang berikatan dengan logam, ya, atom H yang berikatan dengan logam, ya kan? Contohnya adalah ini adalah senyawa hidrida, ya, senyawa hidrida. Kalau contoh yang atas ini ya H normal. Jadi H itu ya selalu plus 1. Dalam HCl ya dia plus 1, ya. Jadi kuncinya adalah hidrogen. Hidrogen itu selalu plus 1 kecuali dalam hidrida saja. Jadi nggak banyak. Ya, itu harus dipegang. Kemudian aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga, bilangan oksidasi O selalu min 2, ya, selalu. Kecuali, ini juga nggak banyak lagi. Jadi oksigen itu selalu min 2, kecuali, ya, kecuali ada 3 di sini. Dalam senyawa peroksida H2O2, bilangan oksidasinya O adalah min 1. Dalam superoksida KO2, biloknya adalah min setengah. Dalam Fe2O biloknya adalah plus 2, ya. Jadi ini kelainannya aja. Kebanyakan ya min 2, ya. Jadi pada umumnya min 2, ya gitu. Oke. Selanjutnya aturan yang keempat. Aturan yang keempat, bilangan oksidasi suatu unsur logam dalam senyawa untuk golongan utama atau golongan A, kalau itu 1A, maka dia plus 1. Dari Li sampai Cs, itu plus 1 semua. Ya kan? Kalau itu golongan 2A, dari berilium sampai barium, itu plus 2. Ya, ini golongan utama, golongan A. Golongan 1 dan 2. Ini dipegang ini. Nggak akan berubah dia soalnya. Nggak akan berubah. Kemudian kalau dia golongan transisi atau golongan B, ini lebih dari 1. Lebih dari 1. Contohnya misalkan besi itu ada 2, ya. Dalam bentuk fero, dalam bentuk feri plus 2 dan plus 3, ya. Kemudian tembaga ada juga 2, ya. Dalam bentuk kupro dan bentuk kupri, ya kan, itu plus 1 dan plus 2. Dan pada umumnya golongan B bilangan oksidasinya adalah lebih dari 1. Makanya tidak seperti golongan A ini yang bisa kita pegang, ya, yang kita bisa pegang. Nah, nanti untuk golongan B ini ya kita ikuti tadi dalam persenyawaan seperti apa. Karena untuk dalam persenyawaan tadi kan kuncinya adalah H dan O, itu kuncinya yang harus kita pegang dulu, ya, H dan O. Oke, selanjutnya aturan yang kelima. Aturan yang kelima, bilangan oksidasi atom logam dalam senyawa selalu positif, ya kan? Jadi logam itu dalam senyawa selalu positif, ya. Sehingga di sini misalkan Fe2 plus ya plus 2, Na plus ya plus 1, selalu positif. Logam itu selalu positif. Itu aturan yang kelima, ya. Nah, kemudian kalau non logam itu negatif, ya, negatif. Tetapi bisa juga non logam yaitu positif juga, ya. Maka itu aturan yang kita tidak termasuk aturan yang kita pegang. Yang kita pegang tadi adalah H, O, golongan 1 dan golongan 2, itu yang mutlak kita pegang, ya kan? Kita pegang. Selanjutnya aturan yang keenam, ya, yang keenam adalah dalam suatu senyawa netral, ya, ini kurang netral ya. Dalam senyawa netral bilangan oksidasinya 0. Jadi senyawa netral itu bilangan oksidasinya 0. Sebagai contoh, misalkan di sini ada senyawa asam fosfat H3PO4, ya.
karena ini nggak ada muatannya berarti netral, maka dia jumlah bilangan oksidasi H, P, dan O adalah 4, ya kan? Nah, dengan mengetahui H dan O yang sudah dirumuskan di atas, maka kita bisa mencari bilangan oksidasi P, ya kan? Karena jumlahnya 0, ya kan? Nah, silakan nanti dicari P ini berapa, ya kan? Itu. Saya yakin anak-anak dengan mudah bisa mencari, ya kan? Selanjutnya, aturan yang ketujuh. Bilangan oksidasi senyawa bermuatan sama dengan muatannya, ya. Sama dengan muatannya. Sebagai contoh, misalkan di sini ada senyawa CO3, ya, CO3 2-, ya. CO3 2-, ini jumlah bilangan oksidasi C dan O itu -2. Nah, ini kuncinya kan O. Ya, kuncinya O. Berarti sehingga kita bisa mencari berapa bilangan oksidasi C, ya kan itu. Di sini yang diketahui adalah jumlahnya 2 dan O kan tadi -2, ya kan. Sehingga dengan apa? Penghitungan matematik bisa kita cari berapa bilok untuk C, ya kan. Itu aturan-aturan dalam menentukan bilangan oksidasi suatu atom, ya kan, yang harus kita ingat. Selanjutnya, pengertian oksidator dan reduktor, ya kan. Oksidator itu berarti dia yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi, ya kan. Zat lain mengalami oksidasi. Nah, dia sendiri mengalami reduksi, ya kan, itu oksidator, dia mengalami reduksi. Kemudian yang reduktor itu berarti dia menyebabkan zat lain mengalami reduksi, ya kan. Nah, dia sendiri mengalami oksidasi. Sehingga nanti dalam suatu persamaan reaksi kalian bisa menentukan mana oksidator, mana reduktor. Berarti mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Itu nanti kalian harus bisa menentukan, ya. Oke, selanjutnya ini contoh reaksi redoks. Misalkan kita berikan contoh reaksi Al aluminium plus Fe2O3, ya. Jadinya adalah Al2O3 plus Fe. Nah, ini kalau kita lihat di sini bahwa Al kan atom bebas 0. Kemudian di sini menjadi bersenyawa. Kalau kita hitung, dia ternyata dia ketemu plus 3. Karena dari 0 ke plus 3 berarti naik. Maka dia mengalami oksidasi. Ya, mengalami oksidasi. Lalu kemudian Fe di sini dalam senyawa ini setelah kita hitung, ternyata Fe itu bilangan oksidasinya ketemunya plus 3. Nah, ini setelah bereaksi ternyata dia menjadi unsur bebas yang 0. Maka dari plus 3 ke 0 menjadi turun. Dari sini berarti bahwa reaksi ini untuk aluminium, ya, karena dia mengalami oksidasi sementara dia menyebabkan zat lain mengalami reduksi, maka Al ini adalah reduktor, ya kan. Nah, kemudian Fe2O3 ini menyebabkan Al oksidasi, maka dia adalah oksidator, ya kan, oksidator. Nah, kemudian untuk Al2O3 dan Fe ini adalah hasil dari oksidasi dan hasil daripada reduksi, ya. Ini salah satu contoh reaksi redoks seperti ini. Nah, jadi terjadi dalam satu kesatuan, itu anak-anak. Oke, selanjutnya adalah reaksi autoredok, ya, autoredok. Pengertiannya adalah reaksi oksidasi dan reduksi terjadi hanya pada satu unsur, ya, pada satu unsur. Nah, untuk reaksi autoredok ini ada dis dan ada ko, ya, ada dis dan ada ko. Perhatikan di sini. Kalau dis menyebar kan, menyebar. Berarti kita lihat di sini ini Cl0, ya. Tapi di sini dia menjadi -1 dan plus 1. Jadi di sini dia sekaligus mengalami oksidasi dan juga mengalami reduksi. Ini dis menyebar. Kemudian yang ko, ya, yang ko
koproporsionasi ya. Ini sebaliknya ya. Di sini ini ke 0, ini ke 0, di mana ini adalah min ke 0, berarti dia oksidasi, mengalami oksidasi. Nah, ini plus ke 0, dia mengalami reduksi. Jadi dia mengalami ke S yang 0. Nah, inilah yang dinamakan dengan autoredox ya. Autoredox itu ada dua seperti ini. Jadi nanti kalau kalian menemukan persamaan-persamaan yang seperti ini adalah autoredox. Yang intinya adalah dia ada yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Berarti di sini adalah redox. Itu anak-anak. Nah, ini adalah aplikasi reaksi redox ya. Untuk aplikasi reaksi redox untuk yang pertama ini tidak terlalu ditekankan untuk anak-anak. Nanti di kelas 11 dan 12 dibahas lebih mendetail karena nanti kalian akan mengenal elektrokimia, sel pota dan macam-macam lah itu. Dan aplikasinya banyak sekali reaksi redox ini. Dan ini baik itu teknologi yang sederhana sampai yang teknologi canggih ya. Ini adalah apa itu ya, pengembangan daripada reaksi redox ini. Dan ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Untuk sekarang ini yang terpenting yang kalian kuasai adalah konsepnya, konsep redox, yaitu yang tadi pelepasan oksigen, penangkapan oksigen, kemudian elektron, kemudian bilok, itu yang terpenting. Nah, kemudian juga bisa melihat contoh-contoh kehidupan sehari-hari kita yang mengalami redox itu seperti apa, ya kan? Itu barangkali yang mungkin harus kita ingat, ya kan? Karena ya tadi kalau reaksi melibatkan oksigen di sana adalah itu bagian daripada reaksi redox, ya kan? Nah, ini juga seperti aki ya, aki ini juga aplikasi dari redox, ya kan? Nanti pembelajarannya lebih mendetail di kelas 11 dan kelas 12. Oke, itu mungkin untuk materi redox ya, saya harapkan dipahami. Ya, dengan memahami materi tadi, kalian bisa mengerjakan soal-soal ini. Saya kira gampang ya. Tentukan bilangan oksidasi Ag, ya, ini berarti atom atom bebas. Kemudian tentukan bilangan oksidasi N dalam NH3, berarti ini kuncinya H, dan NH3 berarti atom netral, sehingga kalian dengan mudah akan bisa menyelesaikannya. Kemudian selanjutnya ini soal-soal yang barangkali nanti bisa dibuat latihan oleh anak-anak, ya kan. Tentukan bilangan oksidasi atom unsur yang dicetak tebal. Ya, itu tadi kuncinya adalah yang pertama H selalu, yang kedua O selalu, yang ketiga senyawa netral jumlahnya 0, senyawa bermuatan jumlahnya sebanyak muatannya. Kemudian golongan 1A selalu plus 1, golongan 2A selalu plus 2. Yang lain tidak tentu, sehingga nanti dalam mencari bilok berarti menyesuaikan, ya kan? Menyesuaikan unsur-unsur yang tidak bisa diketahui, itulah yang akan kita cari seperti bilangan oksidasinya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk kalimat motivasinya, banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. Ini adalah kalimat motivasi oleh Thomas Alva Edison yang bagi anak-anak saya kira siapa dia tidak asing lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.